kaos ngambil di Nagoya Hill. Jimmy. Kalau bisa itu semua orderan ya kita terima lah. Cek. Welcome to my podcast. Supriyadi. Asik. Nama aslinya emang Supriyadi, Bang Ucup? Iya, Supriyadi. Panggilannya? Jimmy. Jauh kan? Supriyadi, Jimmy. Kadang-kadang dipanggil Ucup. Pak Andi ya, banyak lah. Ucup itu nama panggilan dari orang tua atau? Kagak sih sebenarnya kalau orang tua dulu masih kecil panggilannya empi itu aja namanya kecil ya. Jauh-jauh banyak kan nama ininya itu. Tapi enaknya saya panggil apa nih, Bang Ucup berarti? Jimmy aja. Jimmy ya. Biar di YouTube bagus ya Bang Jimmy ya. Oke, Bang Jim. Bang Jimmy udah berapa lama di Gojek? Dari daftar di Gojek 2016 akhir, dipanggil 17 awal, bulan awal aja. 2016 akhir. Dipanggilnya 17 awal. Ya, awal. Berarti ada sekitar 3 tahunan lah ya. 3 tahun lebih lah ya. Gitu. Itu memang dari awal di Gojek atau memang sebelumnya ada pekerjaan lain, Bang Ucup? Coba sharing lah. Oke. Ini kemarin pun ya ikut di proyek ya, Galangan ya. Jadi Galangan udah habis job ya, coba-coba nih. Orang rumah nih dia bilang tuh ada pembukaan Gojek, coba aja. Sebenarnya aneh, malu juga tuh benar dulu. Waduh, daftarnya gimana ya, di kantor Pelita dulu kan. Aduh, ini coba-coba Oh, waktu aja. itu masih kantor kita di Pelita ya? Ya, kantor pertama lah itu yang Bang di Pelita itu. Jadi coba aja tuh ada banner itu ada Gojek. Coba nih masuk itu, ketik tuh, diketikin ya, dipanggilnya ya bulan awal-awal 17 itulah. Awal-awal 2017. Itu berarti zaman-zamannya masih dikejar opang gitu ya. Itu justru tempo hari yang paling mengesankan nggak boleh pakai atribut. Saya pakai celana pendek, pakai baju kaos, ngambil di Nagoya Hill. Mungkin kawan-kawan yang tahu tuh, oh Jimmy nih orang ngambil. Ini benar. Aduh, sempet dulu pakai celana pendek ambil orderan. Aduh, bener, tanyalah yang tahu di Nagoya kawan-kawan tuh, Jimmy pakai celana pendek itu ngambil orderan. Saking takutnya mau kerja gitu. Saking takutnya. Iya. Tapi saking takutnya pengen juga nge-beat gitu. Iya, mau gimana lagi, kebutuhan. Betul. Betul. Kita ini. Tapi kita kan 2016 itu kan masih dikejar-kejar opang. Betul. Tapi ada kesan tersendiri nggak sama teman-teman opang yang mungkin pernah diintimidasi dulu sebelumnya, atau mungkin ada pengalaman buruk tentang dengan opang lah? Iya. Gitu. Ada nggak kira-kira? Ada sih, istilahnya kan dekat rumah kan banyak pangkalan tuh kan di blok 2 atas itu. Dekat Penuin itu ya? Iya, soalnya tahun diri lah namanya, tahun-tahun pertama-tama Gojek kan rawan-rawannya lah istilahnya, dimusuhin terus ya, apa ditembak ya apa nih, pokoknya aduh udah capek lah pokoknya yang lawan ya. Sampai sekarang kan istilahnya udah alhamdulillah lah istilahnya, opang banyak juga yang gabung sama Gojek lah itulah. Oh, sekarang? Iya. Di daerah rumah Bang Jimmy rata-rata sudah join semua atau masih ada yang Ada yang masih di daerah blok 2 itu masih ada yang opang, belum ya? Masih ada lah yang sesepuh situ mungkin. Pernah sharing-sharing nggak kenapa mereka belum mau join? Ya satu mungkin dia pernah ngomong mungkin dari motor atau SIM nggak punya gitu, motor yang nggak istilahnya yang nggak bisa masuk Gojek katanya gitu. Jadi gitu. Akhirnya jadi nggak bisa join di Gojek gitu ya. Ada yang bilang malesnya ya Gojek ya ongkosnya murah lah gitu kan. Biasanya dapat cekakap kan, mana mau gitu kan. biasanya dapat sekali tarik 30.000. Iya. Nih, pas kena yang 9.000 ya kaget dia. Padahal dia nggak tahu dari yang kecil tahu ini. ya itu kita kumpul-kumpul jadi bukit kan gitu. Betul. Bang Jimmy, satu hari kalau saya boleh tahu ya, ini buka-bukaan aja sih. Satu hari itu bisa dapat berapa penghasilan dari Gojek? Sekarang. Sorry saya potong. Jadi kita cerita mungkin kondisinya sebelum COVID lah ya. Karena kalau saat COVID-19 ini kan memang semua orang merasakan penurunan, bukan hanya pengaruh ya. Betul, bukan hanya dari mitra
mitra Gojek, tapi ada juga dari teman-teman buruh, teman-teman pengusaha pun sendiri itu merasakan dampak yang sangat signifikan gitu. Nah, kalau dari Bang Jimmy sendiri sebelum COVID itu satu hari rata-rata pendapatan berapa Bang, kalau boleh tahu? Ya kadang-kadang 200 lah, kalau kita mau lebih ya mungkin kita lebihin lembur lah kita dihitung kalau kerja di PT kan. Misalnya kita nih udah tupo nih, kalau kita mau ada perlu nih, wah kita mau ada butuh nih, kita punya celengan sekian, ya agak lebihin orderan lah istilahnya 2 atau 3 itu kan, penting bisa ketutup dulu nih gitu. Itu ya sekitar 200-an lah paling ini, 250-an lah itu lah. Oke. Itu poin berapa Bang Jim? Mungkin teman-teman di kota lain kan nggak tahu di Batam itu berapa sih? Kalau yang sekarang apa yang ini? Yang sekarang lah. Sekarang ya. Sekarang poinnya 22. Poinnya 22. Ya, 22. Itu udah maksimal Bang Jim ya? Iya, maksimal 22. Orderan GoFood berapa kali tuh? Aduh, kalau GoFood itu kalau ditotalin ya 15 kali orderan lah ya. 15 kali ya. Mungkin kalau ada goret nyelip 1-2-nya mungkin cari tambahannya itu kan. Tapi orderan banyaknya GoFood atau GoRide? Saya kebanyakan atau GoSend gitu contoh. GoFood sih ya. GoFood kebanyakan. GoFood ya, kadang masuk GoRide kalau lagi pas jalan tering kemana perumahan jauh, kalau lagi nyangkut ya nyangkut lah, bawa juga, yang penting HP tuh bunyi aja udah, pokoknya bawa kemana kayak hajar aja langsung nih, gak ada tolak-tolak lah. Tapi kemarin Bang Jim pernah ngubungin saya tuh, katanya agak takut nganter kalau jauh gitu. Maksudnya ada pernah trauma mungkin kejadian nganter customer kejauhan atau gimana? Atau mungkin karena memang nggak biasa bawa GoRide atau gimana Bang Jim? Sorry. Kalau sekarang nih ya. Kalau sekarang juga kadang-kadang masih ngeri sama virus-virus ini lah, komplit ini. Jadi kalau sekarang kita ya tahu menular cepat lah, kalau GoRide lah kita belum tentu ya, penumpang kan belum tahu kita bersih atau enggaknya kita itu. Betul. Kalau yang dulu-dulu sih kalau bawa yang jauh-jauh ya tergantung lihat lokasi juga nih. Kalau misalnya malam juga kadang-kadang juga kita lihat kondisi ngantar kemana gitu kan. Ya takutnya zamannya sekarang lah, tahu susah kan, begal apa nggak tahu kan kita kan. Betul. Di jalan itu kudu mesti hati-hati lah kita lah. Gitu. Tapi kalau masih jam rame, masih pagi atau siang, mungkin nggak ada kekhawatiran. Nggak ada. Ya tapi ini buat teman-teman yang lain juga, mitra Gojek tidak perlu khawatir untuk untuk apabila mendapatkan orderan memang ada kendala di lapangan, itu bisa menggunakan tombol darurat ya. Betul. Bang Mucup yang atas merah itu ya. Betul, yang atas merah itu Bang Jimmy atau teman-teman yang lain juga bisa pakai tombol darurat tersebut gitu. Bang Jim, ini kan tadi kita cerita penghasilan 200.000 sebelum COVID inilah. Sesudah COVID ini Bang Jim masih sama atau ada penurunan sedikit atau mungkin penurunan yang signifikan? Sebenarnya kalau kita lihat penghasilan sebenarnya tergantung dari kita ngambil orderan. Cuman kalau saya fokus misalnya kita dapat sekian, udahlah dapat sekian, misalnya kurang nih duit, kita lebihin dulu buat celengan lah gitu. Jadi ya standar aja lah gitu jadinya. Dilebihin berapa Bang? Istilahnya kalau kita kan kalau 15 poin, kalau dekat-dekat ini kan hitungannya 15 order 15 orderan ini pendapatan 180 nih kalau GoFood semua dekat-dekat gitu ya. Kalau bisa ini kan belum, nanti kan hitungannya belum bensin. Betul. Nah, belum dipotong makan. Ya itu paling habis lah istilahnya, sisanya paling 100.000 lah kalau misalnya kita enggakin boros gitu. Cuman kita mau cari lebih, misalnya taruh 200 atau 200 lebih lah, baru kita balik gitu. Misalnya ini bisa kita buat nabung, sisipin sedikit, apa kita bagi-bagi nih di rumah nih. Ini buat susu anak misalnya, ini buat kita buat jalan-jalan, nah, ini buat masak di rumah gitu kan gitu. Oke. Bang Jim udah berkeluarga ya? Ya udah. Berapa anak Bang Jim? Satu ya. Oh, yang masih kecil kemarin itu yang ulang tahun. Iya betul. Asik. Oke. Kalau cerita tadi pendapatannya 200, berarti kan setiap hari tupo ya Bang Jim? Iya, tupo, alhamdulillah tupo. Pasti tupo. Pasti tupo ya, alhamdulillah. Nih
biar teman-teman percaya. Jadi kalau Bang Jimmy memang mitra driver. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa diliatin dulu aplikasi drivernya Bang Jim. Ada. Coba buka dulu deh. Bentar ya. Ya. Oh, handphonenya beda. Ya beda. Soalnya buat WA sama buat kerja dibedain. Asik. Jadi nggak keganggu gitu. Nih, ini saya aja kalah loh. Alah, ini bisa handphonenya 2, saya masih 1 loh Bang Jim. Oke, ini ya. Yan, ini kelihatan nggak sih? Fokus nggak sih? Fokus lah ya. Ini Bang Supriyadi namanya. Bang Supriyadi ini labelnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 emblem. Mantap. Penakluk GoFood Sabtu Minggu. Asik. Oke, kita simpan dulu. Bang Jim, berarti kan kalau 1 hari 200 itu rata-rata tupo. Apa sih Bang Jim tips-tipsnya bisa sampai tupo setiap hari? Pasti kan ada lah cara-caranya yang tertentu ya. Sementara kan saat ini tuh banyak banget teman-teman di lapangan yang mengeluhkan anyep gitu. Bukan hanya 1-2 orang tapi banyak gitu. Nah, tentunya kan semua orderan itu pasti masuk ke kita tidak dengan tidak dengan cuma-cuma lah gitu ya. Pasti ada perjuangan lah gitu. Kira-kira apa tipsnya Bang Jim bisa tupo tiap hari? Kalau saya nih kalau pagi ya, kalau daerah saya gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau dari dulu itu keluar pagi, misalnya jam 6:30 gitu kita udah siapin di rumah lah manasin motor sembari kita hidupin aplikasi kan. Kalau kebetulan lokasi rumah tuh strategis lah gitu kan. Jadi kalau bisa ini ya rutin lah keluar pagi. Coba kita jangan terlalu paksa sampai larut malam. Memang kita butuh kebutuhan uang istilahnya. Kalau nggak tupo gimana kita buat ini ke sana. Kalau bisa ya istilahnya samain sama jam kerja lah. Nanti besok balik lagi, besok pagi lagi keluar lagi, gimana jangan terlalu paksa sampai 24 jam lah misalnya dari malam subuh gitu dari sampai malam lagi. Ya mungkin tuh kalau kerja mungkin udah kelewat batas lah gitu istilahnya. Kalau bisa ya ikutin standar jam kerja lah, coba-coba aja gitu istilahnya. Berapa jam Bang Jim standar jam kerja? 8 atau 9 jam kerja lah kalau bisa misalnya. Kalau saya gitu dari dulu saya terapin kayak gitu Bang, nggak terlalu ini. Memang kalau bisa itu semua orderan ya kita terima lah, namanya jauh dekat itu jangan kita pilih-pilih gitu kan. Apalagi kita istilahnya alasan lah sampai misalnya kita jauh nih, kita Bogor nih, ban kempes apa gini kan, mungkin ya tau lah Sharper kan mungkin tahu lah kebanyakan kan. Nggak mungkin orang itu istilahnya wah nih 4 driver ini banyak kempes ya. Mungkin alasan jauh bang ya, itu yang kita takut kita itu efeknya nanti ya keanyap gitu bang. Gitu. Berarti boleh saya simpulkan yang pertama itu konsisten waktu. Ya konsisten waktu. Itu konsisten waktu paling penting. Yang kedua ya jangan pilih-pilih order. Ya betul. Itu paling penting ya. Konsisten waktu tadi yang pertama berarti ya disesuaikan jamnya, jangan terlalu dipaksakan ya, sampai 24 jam. Pernah nggak Bang Jim ada teman-teman yang paksain 24 jam gitu? Kalau saya lihat sih ada ya beberapa orang itu sampai selain mukanya pun sampai pucat-pucat kadang bener kurang tidur apa. Pada saya tanya gitu ya, habis ngalong nanti dilanjutin lagi, hasilnya pun nggak maksimal mungkin. Hasilnya nggak maksimal? Nggak maksimal, takutnya ya kita jatuhnya sakit, kecelakaan di jalan kan kita tahu sendiri namanya di jalan rawan kecelakaan. Kalau bisa ya coba terapin aja lah gitulah. Karena kan saya kan sering juga ketemu sama teman-teman di lapangan. Sebelum saya rangkumkan nanti tips-tips gacor tadi ya Bang Jim ya. Saya kan sering juga ketemu teman-teman di lapangan. Ada beberapa nggak banyak sih yang kayak percaya dengan mitos. Udah diaktifin aja 24 jam itu nanti bisa gacor gitu. Nah, Bang Jimmy kan juga pasti banyak banget ketemu teman-teman di lapangan. Itu ada yang seperti itu Bang Jim? Ada sih, kemarin saya ngobrol juga katanya udah 3 malam saya hidupin biar gacor katanya. Sebenarnya kalau gacor itu dari diri akun sendiri lah kita rawat itu istilahnya. Dia benar-benar kalau mau gacor kan istilahnya dari dulu kan ya jangan terlalu banyak cancel apa kan. Dulu kan zamannya istilahnya sering banyak cancel, pilih-pilih orderan apa-apa. Kalau bisa katanya jangan suka istilahnya nembak orderan fiktif kan, kebaca juga itu kan kadang-kadang suka
sampai sekarang pun banyak penyesalan ya dari kawan-kawan juga itulah. Terutama yang sudah diputus mitra. Ya itu makanya udah istilahnya udah banyak contoh lah sampai sekarang kan sampai ini. Kalau bisa lah istilahnya ya kita jalan lurus pun kita lebih istilahnya lebih dapat lah kita buat inilah kita lebih halal lagi gitu. Jangan kita, jangan tembak-tembak order atau jangan bikin-bikin aplikasi order, tambahan aplikasi juga. tambahan. Aplikasi tambahan nih menarik juga nanti kita bahas masalah aplikasi tambahan Bang Jim ya. Tapi saya simpulkan dulu tadi yang pertama supaya akun ini bisa gacor, waktu harus konsisten. Kalau misalnya keluar pagi ya pagi terus itu. Kalau keluar malam ya malam terus gitu dan dipastikan jam operasionalnya 8 sampai 9 jam. Dan jangan dipaksakan Bang Jim ya. Ya betul. Karena makin dipaksakan akun bukan malah makin membaik, jadinya malah makin rusak gitu. Yang kedua kita harus terima semua orderan yang masuk. Betul. Gitu. Terima semua orderan yang masuk, jangan pilih-pilih. Jangan cancel order, jangan alasan-alasan ban bocor, padahal memang nggak mau jemput. Itu banyakan gitu, banyakan. Sampai pernah saya bawa itu, Bang masa 4 driver masa sama semua, dia bilang dijodoh lah, padahal titiknya dekat sama saya Bang. Saya emang tahu saya ada yang kerja di Muka Kuning dari Pasar Filipin, cuman tiap hari dia pesen pasti alasannya ban bocor, gitu Pak. Cuman jadi dia berlari ke malah. Oh gitu. Iya ke sebelah jadinya. Berlari ke sebelah. Sebelah mungkin ya kalau bisa lah. Kalau misalnya kita masuk orderan jangan terlalu banyak kayak gitulah kita. Soalnya customer ini kan bisa pindah lagi ke yang lain gitu. Oke, berarti yang kedua tadi jangan pilih-pilih order. Yang ketiga dan harus tahu nih lokasi-lokasi yang strategis lah Bang Jim ya gitu. Karena ya percuma kalau misalnya sudah konsisten, sudah tidak pilih-pilih order, tapi nongkrongnya mungkin di daerah pekuburan. Iya, sepi kan, sepi orderan itu. Jadi ya agak susah ordernya mau masuk gitu. Betul. Bang Jim, tadi menarik juga Bang Jimmy ada cerita tentang kompetitor. Tetangga lah kita jangan sebut nama lah di sini ya. Tetangga. Kenapa Bang Jimmy nggak ke tetangga? Kan sorry, saya tanya dulu ya. Kan bonusnya lebih besar. Katanya banyak benefit yang lain yang bisa didapatkan di tetangga sebelah. Kenapa tetap bertahan di aplikasi Karya Anak Bangsa? Kalau saya ya istilahnya dari dulu udah pertama masuk ini gak pernah tengok sebelah ini punya lebih bagus apa gimana. Tetap punya akun ini saya pengen rawat dari pertama saya masuk Gojek itu benar-benar saya pengen rawat, nggak pernah saya pengen buat cacat gitu. Sedangkan kalau kita punya kesalahan aja kita malah takut Bang. Jadi maunya istilahnya akun ini benar-benar saya di Gojek ini pengen saya fokus kerja cuma satu aja Bang. Di Gojek udah tuh aja. Di Gojek doang. Ya. Saya pernah dengar juga teman-teman di lapangan ada yang sampai 2 akun. Bang Jimmy gitu nggak? Oh enggak, saya masih tetap punya akun Gojek Yakin satu. Ya? Yakin. Cek sama kawan-kawan pun. Tapi kawan-kawan di lapangan ada Bang? Banyak mungkin, cuman kita nggak ini. Cuman kita nggak pernah usil mereka ya cari makan juga kan. Cuman kalau saya akun ya kita mau lurus saja lah gitu istilahnya. Akun satu ini benar-benar kita rawat lah istilahnya. Kita sampai istilahnya ditawar akun lu gue tawaran sekian juta nih, tapi saya nggak mau. Sampai ada yang mau beli Bang? Cuman saya nggak mau, nggak lah saya cuman ini buat cari buat dapur saya nih, buat nyukupin keluarga saya kok. Mantap. Jadi kita apresiasi lah Bang Ucup karena sudah mau berkontribusi di perusahaan aplikasi Karya Anak Bangsa ini gitu, tidak melihat atau melirik-lirik aplikator sebelah ya gitu. Jadi Bang Jim, tadi kan kita ada bahas juga mengenai aplikasi tambahan, tapi itu saya rasa mungkin udah cukup lah kita bahas dan alhamdulillahnya sekarang sudah selesai. Udah banyak banget yang kawan-kawan udah ya banyak yang istilahnya banyak yang udah lurus istilahnya udah banyak kebuang gitu sekarang udah nggak kepake lagi mungkin udah nggak kepake lagi. Tapi ada yang baru nih Bang Ucup. Apa tuh? Verifikasi muka. Wah ini yang sangat menguji di lapangan ini yang buat ini kawan-kawan kita nih. Gimana? Ada cerita apa Bang Jim tentang verifikasi muka? Ya kebetulan. Sebelum kita klarifikasi ya. Iya kebetulan kawan-kawan yang kebanyakan istilahnya yang pernah di Gojek dulu udah putus mitra kan.
Ya sekarang kan udah mungkin pakai akun kawannya lah, istilahnya joki lah katanya kasar ya kan. Misalnya ya udah istilahnya udah was-was juga nih gitu ya. Kebetulan kadang bilang kawannya udah jauh di kampung. Kalau Persib Muka nih dia mesti ke kampung dulu, nggak mungkin kan. Iya udah mesti terbang dulu. Iya, tiap hari dia ya itu sekarang yang mau di istilah banyak kapan nih saya pun nggak tahu pun gitu, belum ada informasi. Kalau menurut Bang Jimmy, verifikasi muka ini atau verifikasi wajah ini baik atau enggak untuk perusahaan atau untuk mitra? Jadi yang pertama, saya potong. Yang pertama, baik nggak sebenarnya untuk perusahaan, untuk Gojek? Mungkin itu ranah saya lah nanti untuk menjawab ya. Kalau Bang Ucup atau Bang Jimmy, saya kebiasaan manggil Bang Ucup nih. Bang Jimmy, menurut Bang Jimmy ini bagus nggak untuk mitra? Kalau buat kantor sendiri ya, mungkin dia bagus lah istilahnya ini. Cuman di sisi di lapangannya kita ini yang buat mitra ini kebanyakan ada pro dan kontra nih. Kalau Bang Jimmy masuk ke yang pro atau masuk yang kontra? Saya yang benar-benar lurus saja nih, aku sendiri nih kebetulan. Berarti masuk yang pro ya? Iya. soalnya kayak di lapangan kan ya banyak kawan-kawan dulu ya istilahnya yang belum tahu lah dulu kan istilahnya nembak-nembak apa kena pakai aplikasi tambahan, mungkin dulu sekarang udah ngerti lah semua kan, udah kebuka semua, mungkin kawan-kawan kan banyak sharing kan. Jadi mungkin ya keberatan juga lah mungkin kalau buat aplikasi baru lagi Muka ini. Banyak gitu. Tapi ini untuk informasi juga Bang Ucup, Bang Jimmy, saya kebiasaan lagi nih. Jadi verifikasi wajah ini untuk keamanan para mitra. Ya, Sekarang itu kan banyak banget tuh di lapangan penipuan, pembajakan akun. Banyak. Nah itu antisipasinya kan sangat sulit. Nah sekarang itu perusahaan Gojek sendiri itu melihat memang cara yang paling maksimal itu atau cara yang paling ampuh lah yang Bang Jimmy bilang, yaitu tadi verifikasi muka atau verifikasi wajah, supaya si pelaku pembajakan akun ini udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi kita nggak ada kekhawatiran lagi akun kita dibajak atau akun kita mungkin dicuri atau data-data diri kita digunakan orang lain gitu. Nah mungkin terkait di lapangan, kondisi di lapangan saya sudah banyak tahu juga. Tapi pasti banyak masukan dari teman-teman di lapangan. Bang Ucup juga join di komunitas ya? Ya, kalau di komunitas juga di tempat daerah saya juga gitu kan. Jadi apa nama komunitasnya? Pasar Pinguin aja deh. Pasar Pinguin ya. BSM. Di BSM kadang-kadang di sana juga. Pokoknya kami pun istilahnya welcome aja kalau saya masuk gitu, kemana aja gitu. Bang Jimmy masih sering ini nggak kegiatan sosial kayak kemarin ada kegiatan apa? Jumat apa namanya? Jumat Berkah. Jumat Berkah. Ya. Itu gimana Bang? Teknisnya gimana Bang? Alhamdulillah Jumat Berkah ini kemarin sebelum ada kompet ini masih berjalan ya, kompet ini masih berjalan. Cuman selama ada kompet ini sembahyang Jumat kan udah stop ini. Jadi sama warung Berkah Sugi ini udah kita stop dulu lah. Soalnya kita kegiatan Jumatan ini nggak ada, di stop juga. Jadi kita mau nyediain makanan pun kita nggak ini. Tetap kita masih Jumat Berkah pun tetap, kalau misalnya udah ini kita tetap jalan terus. Jadi ini sekedar informasi juga buat teman-teman di luar sana, Bang Jim. Bang Jimmy ini jiwa sosialnya sangat kuat. Boleh saya bilang gitu ya Bang Jim ya? Karena banyak teman-teman yang membutuhkan. Kita kemarin penggalangan dana dapat berapa Bang Jim? Untuk rekan kita yang anaknya sakit itu? 11 jutaan. 11 juta ya? Itu waktu berapa hari ya? 3 atau 4 hari lah, 3 atau 4, 5 apa? Enggak, 2 atau 3 hari. Iya loh, di kita 2 atau 3 hari ya, di Kepri Mall ya. Nah, jadi kita kemarin sempat penggalangan dana buat bantu rekan-rekan kita yang kita lihat kurang mampu lah. Gitu. Cek. Welcome to my podcast.